Kita punya aturan di sekolah. Jadi aturan di sekolah itu, ini pengalaman kami ya sebagai guru. Saat kami memeriksa HP anak itu hampir, kalau kita tidak mencegah, walau apa yang terjadi pada anak itu kan, kita sampaikan sama orang tua, bapak ibu anaknya hampir seperti ini, kita lihat kan sama orang tua, karena HP anak itu pakai kunci, dan orang tua rata-rata tidak mau peduli dengan HP-nya anak gitu. Kita sampaikan kepada orang tua, bapak ibu ini isi HP, silahkan bertindak. Sesuatu yang berisikan porno, ya kita hanya sekedar memberitahu. Tapi memberitahu orang tua itu wajib, karena hari ini banyak orang tua yang tidak peduli dengan anaknya gitu. Banyak orang tua yang tidak perhatian sama anaknya, isi HP anaknya mereka nggak tahu gitu. Ya, jadi orang tua sekarang kenapa anaknya susah diatur? Ya periksa HP-nya gitu. Kita yang punya anak gitu, kita yang berhak gitu. Orang tua ini hanya kasih HP, ya udah beri kebebasan. Anda tidak tahu akses itu ada. Anak itu sengaja dimasukkan ke dalam grup-grup yang isinya yaitu gitu. Grup-grup LGBT, grup-grup porno gitu. Grup-grup yang menampilkan alat-alat itu gitu secara vulgar. Dan kita guru diam gitu. Perhatian tidak ada lagi pada anak-anak. Mau gimana lagi? Mau kita bawa kemana bangsa kita ini gitu. Ya. Anak itu nggak tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kita tuh orang tua yang harusnya yang meluruskan mereka gitu. Ini salah nak gitu. Ini nggak benar gitu. Rusak anak kita oleh pornografi, banyak bertebaran. Dia tidak buka tapi dia ditawarkan. Saya berapa kali periksa HP anak, saya biasa aja, saya sampaikan sama dia, saya nasihati beliau gitu. Ya, tapi saya ingin menyelamatkan anak saya. Pada saat itu anak saya, Bu, saya dimasukkan Bu dalam grup ini ya. Kalau kamu dimasukkan, kamu keluar dari grup itu. Siapa yang tahu kalau tidak kita periksa? Kalau kita tidak periksa, mereka akan lama di dalam grup itu dan akan membiarkan itu mencuci otak mereka. Dan pikiran-pikiran mereka ya nggak bisa lagi, karena orang yang sudah terkontaminasi pornografi akan sulit untuk menerima pelajaran, akan sulit untuk dinasehati. Gitu. Institusi pendidikan, sekolah sudah tidak punya harga diri lagi gitu untuk membentuk karakter anak. Kita punya anak, ya kita akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti gitu. Ya kita membiarkan anak kita biarkan untuk menonton, anak kita biarkan untuk mengakses yang itu, dan kita tidak tahu, nggak ada cerita kita nggak tahu gitu. Kita tetap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Apakah kita tidak pernah mengawasi anak kita gitu? Anak-anak kita hari ini, Anda lihat sendirilah bagaimana keadaan sekarang. Orang tua yang merasakan, masyarakat yang merasakan bahwa handphone itu menjadi perusak terbesar. Ya, handphone itu menjadi sebuah permasalahan hari ini jadi kita. Mau dibawa kemana negara kita gitu. Kalau handphone saja kita tidak punya akses untuk melihatnya, seorang orang tua melihat. Di mana peran orang tua lagi seperti itu? Kita punya aturan sekolah, ya. Wajar kalau anak-anak kita hari ini banyak yang ya seperti itulah. Miris saya lihatnya. Kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang seperti apa yang akan kita hadapi gitu. Ya. Akan melahirkan generasi-generasi yang tidak bermoral. Sedih rasanya. Menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan. Meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang malas dituai harapan. Padamu dulu aku memang gila.
aku suka padamu dulu, aku memang suka. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Jelas, gak boleh narkotika, betul? Gak boleh minum-minuman keras. Di sini alhamdulillah siswanya gak ada yang minum, gak ada yang mabuk, gak ada yang cium. Hati akan tenang kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Bener, weh, jalan ke surga. Hati tenang gak? Orang puasa sehat jiwa raga gak? Betul. Tapi pengennya Bentar minta maaf. ogah. Kalau jalannya ke Si Adam juga dia. surga. Kalau nanti ada orang jamaah paling Islam masuk surga, Amin. itu karena dia memang berusaha. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Jadi jalan ke surga mahal apa murah? Murah. Kalau ke neraka mahal nggak? Mahal. Walaupun murah jalan ke surga, orang jangankan diundang, nggak diundang aja marah. Iya. Ini ikut ada pengajian nggak? Penutupan tahu datang ya, yo. Tapi enggak. Tapi bukan orang sini, bukan. Orang sini mah alhamdulillah. Cuma asalnya dari sini. Ya, jalannya ke neraka, coba deh. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Ha. Kalau suka mabuk-mabukan, Ha. penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marah, Ho. cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka Mahal harganya, walaupun mahal harganya banyak yang suka. Kalau nanti ada RW masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang namanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Jadi, musola- Ini lah keramat satu ngomentain. Iya, ini kita lagi bangun ya. Pondok pesan. Beneran. Bu. Bantu Keramat, kita. keramat. Satu lagi keramat. Ya. Harus. Request. Iya.